Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Wadi Yurismawati dengan NIM S1S1240080. Pada video kali ini saya akan kembali untuk memperlihatkan progres saya dalam mempelajari Red Hat dengan materi kursusnya, yaitu memulai dengan dasar-dasar Linux 9.1. Kemarin itu saya sudah membuat video sampai dengan bagian pertama ini sampai dengan terakhir. Kemudian di sini saya akan mulai untuk membahas bab 2, yaitu mengakses sistem Linux. Nah, sini ada abstraknya. Nah, sasarannya itu adalah berinteraksi dengan desktop Genome dan menanyakan lingkungan terminal. Terus bagian-bagiannya itu ada masuk ke sistem Linux lokal, dan juga menggunakan baris perintah. Laboratorium itu mengakses sistem Linux. Nah, tujuan masuk ke sistem Linux, tujuannya itu adalah masuk ke sistem Linux dengan menggunakan pengelola desktop Genome atau GDM dan konsol berbasis teks. Nah, yang pertama itu adalah sistem Linux multi-user. Sistem operasi Linux itu dirancang untuk mendukung banyak pengguna secara bersamaan. Setiap orang yang menggunakan komputer dapat memiliki akun pribadi di sistem tersebut. Setelah masuk, kita dapat membuat dan menyimpan data di directory home kita sendiri yang terpisah dari pengguna lain. Alih-alih berbagi kredensial masuk, setiap pengguna itu memiliki akun masuk yang unik. Praktik ini memberikan privasi kepada setiap pengguna dan melindungi data kita agar tidak terhapus atau diubah secara tidak sengaja oleh pengguna lain. Nah, prinsip ini juga berlaku untuk data dan konfigurasi sistem. Kita memiliki kendali penuh atas lingkungan login kita sendiri. Tetapi kecuali kita adalah administrator, maka kita tidak dapat melakukan perubahan sistem. Linux adalah sistem operasi multi pengguna yang tangguh karena memisahkan peran pengguna dari peran administrator dan mengkotak-kotakan pengguna satu sama lain. Terus di bagian akun administratif, pengguna root adalah akun awal pada sistem Linux. Pengguna ini juga dikenal sebagai pengguna super atau administrator. Pengguna root tidak ditujukan untuk penggunaan reguler karena tidak memiliki batasan dalam memodifikasi atau bahkan menghapus konfigurasi sistem yang penting. Karena alasan ini, banyak distribusi tidak menetapkan kata sandi untuk root pengguna ini sehingga akun tersebut terkunci. Nah, selama instalasi sistem Linux, akun pengguna biasa dibuat untuk setiap pengguna baru. Akun pengguna biasa ini juga disebut tidak memiliki hak istimewa atau standar akun. Akun-akun ini memiliki tingkat akses yang terbatas. Akun-akun tanpa hak istimewa diizinkan untuk mengubah pengaturan pribadi, tetapi modifikasi di seluruh sistem dibatasi. Namun, pengguna standar dapat diberikan akses skala peningkatan hak istimewa untuk memungkinkan mereka melakukan perubahan tertentu yang biasanya hanya root dapat dilakukan oleh pengguna tersebut. Nah, di sini ada catatan penting. Sekalipun kita memiliki kata sandi untuk root pengguna tersebut, maka kita sebaiknya menghindari penggunaan akun tersebut. Dan menggunakan akun tersebut itu dapat meningkatkan kemungkinan akun tersebut dapat diretas. Nah, terus masuk ke sistem Linux. Selama bertahun-tahun, Linux itu mengembangkan berbagai lingkungan untuk berinteraksi dengan sistem. Akibatnya, ada juga berbagai metode untuk masuk. Misalnya itu ada workstation, pribadi menggunakan lingkungan grafis, tetapi komputer cloud mungkin hanya menggunakan antarmuka teks. Terus di konsol Linux. Nah, menghibur konsol adalah perangkat tampilan tempat sistem Linux mencetak pesan dan pengguna dapat memasukkan teks. Konsol adalah lingkungan default jika sistem tidak memiliki lingkungan grafis yang terpasang. Setelah sistem selesai melakukan booting, konsol menyediakan antarmuka teks yang meminta nama pengguna dan kata sandi. Interaksi dengan konsol terbatas karena konsol membutuhkan perangkat tampilan, tetapi kita tidak dapat menjalankan aplikasi grafis. Kita itu hanya dapat berinteraksi dengan konsol dengan memberikan input teks. Nah, untuk lebih jelasnya mungkin kita coba masuk ke lingkungan lab. Kemudian kita tunggu sampai semuanya itu dalam status aktif untuk melihat materi yang sebelumnya tadi mungkin. Nah, ini kita pindahkan ke sini supaya kita bisa lebih dengan jelas melihat penjelasan dan juga lingkungan labnya. Nah, tadi kita ingin melakukan praktik untuk memasukkan ini dengan menggunakan lingkungan lab.
Nah, di sini kita tunggu lingkungan labnya itu sampai dia dalam status aktif. Jadi kita tunggu sampai semuanya ini berubah menjadi aktif. Nah, jadi di sini semuanya itu dari mulai Bastion, Classroom, Servera, Utility, dan Workstation-nya itu sudah aktif. Nah, kita masuk ke Workstation ini. Kita klik Open Console. Terus kita klik yang ini, masukkan passwordnya itu student. Kemudian enter. Nah, bagian sini itu kita ke terminalnya. Nah, jadi itu dia buat masukin kayak perintah, berbagai macam perintah itu kita bisa masukin di terminal yang ini. Terus kita kembali lagi ke kursus. Kita ubah dulu lagi ke bahasa Indonesia. Nah, oke. Penggunaan konsol itu mungkin juga memerlukan perangkat lunak dan konfigurasi tambahan saat bekerja dengan sistem jarak jauh. Misalnya lingkungan laboratorium kelas untuk kursus ini itu menggunakan mesin virtual. Nah, yang ini tadi adalah itu kayak Linux. Kayak apa ya tadi penjelasannya? Kayak mesin virtual yang kita akses melalui komputasi jaringan virtual VNC koneksi. VNC adalah perangkat lunak berbagi layar yang digunakan untuk mengendalikan sistem dari jarak jauh. Koneksi VNC ke ruang kelas memungkinkan kita mengakses konsol Linux. Nah, yang udah kita buka tadi sebelumnya gini. Terus saat menggunakan VNC terdapat sedikit penundaan pada pengetikan dan pergerakan mouse karena kita tidak berinteraksi secara fisik dengan sistem operasi. Nah, contohnya tuh kayak gini. Nah, jadi dia tuh kayak ada semacam sedikit delay seperti itu, nggak secepat yang kalau misalnya kita menggunakan sistem operasi secara langsung, jadi dia ada delay-delaynya sedikit. Terus perilaku itu adalah salah satu alasan mengapa banyak administrator itu lebih memilih untuk masuk ke komputer. Linux menggunakan antarmuka teks saja yang minimal saat bekerja dengan sistem jarak jauh. Menggunakan antarmuka teks saja lebih cepat karena lebih sedikit data yang dikirim bolak-balik. Terus lingkungan desktop grafis Genome. Linux juga menawarkan antarmuka grafis untuk berinteraksi dengan sistem. Linux itu menggunakan Genome untuk menyediakan lingkungan grafis bagi pengguna. Genome adalah lingkungan desktop sumber terbuka yang dirancang untuk Linux dan sistem operasi mirip Unix lainnya. Genome itu mengikuti konvensi yang sama dengan sistem operasi lain yang menggunakan sistem windowing. Setelah komputer Linux yang memiliki lingkungan desktop grafis terpasang melalui booting, komputer itu akan menampilkan layar login yang sudah kita lakukan sebelumnya tadi. Sini ada catatan, tidak semua sistem Linux itu menyertakan lingkungan grafis. Sebagian besar sistem Linux yang digunakan sebagai server itu mengurangi perangkat lunak dan alat yang diinstal atau termasuk lingkungan grafis untuk mengoptimalkan sumber daya komputer. Namun, workstation Linux ini memiliki hubungan grafis yang terinstal secara default. Nah, jika terdapat beberapa akun pengguna di komputer, pilih identitas pengguna kita dan masukkan kata sandi kita. Jika kita adalah satu-satunya pengguna di sistem, maka GDM itu akan menampilkan akun kita. Klik nama akun, masukkan kata sandi, dan tekan enter untuk melakukan autentikasi. Ini sudah kita lakukan sebelumnya tadi. Nah, setelah kita masuk, kita itu akan dihadapkan dengan sesi desktop. Desktop ini unik untuk Linux, tetapi mengikuti konvensi yang sama seperti yang ditemukan di sebagian besar sistem operasi lainnya. Itu tampilan seperti ini tadi, seperti yang gini. Kita klik activities, nah nanti bakal muncul tampilan yang seperti ini, seperti yang ini. Nah, berbeda dengan lingkungan desktop lainnya, desktop Genome itu dimulai dengan tampilan dashboard. Nah, tampilan yang seperti ini itu memperlihatkan 3 komponen utama dari lingkungan grafis. Di pojok kiri atas itu ada ikhtisar aktivitas, di sudut kanan atas itu ada menu, di sini tadi itu ada menu, terus kemudian di
bagian bawah layar itu ada taskbar yang juga dikenal sebagai panel dashboard. Nah, di Linux, praktik terbaik adalah membatasi akses pengguna hanya pada sumber daya yang dibutuhkan untuk menyelesaikan suatu tugas. Demikian pula, mungkin ada skenario di mana akses ke suatu sistem dibatasi karena alasan keamanan. Namun, komunikasi HTTP itu sering diaktifkan dan tersedia secara luas. Dalam skenario ini, kita dapat menggunakan konsol administrasi berbasis web yang disebut Cockpit. Cockpit ini adalah alat administrasi dengan modul untuk berinteraksi dengan sistem yang mendasarinya. Cockpit itu disponsori oleh Red Hat dan diinstal secara default di banyak distribusi Linux. Cockpit menggunakan akun pengguna yang sudah ada untuk melakukan autentikasi dan membuat sesi sebagai pengguna yang masuk. Jika kita masuk sebagai pengguna tanpa hak istimewa atau pengguna kita tidak memiliki hak akses tambahan, maka beberapa tugas itu akan dibatasi. Tetapi kita tetap dapat melihat informasi sistem, memperbarui kata sandi, menginstal aplikasi, dan sebagainya. Nah, buat masuk ke Cockpit, kita dapat ke alamat yang ini. Nah, ada catatan, layanan Cockpit mungkin tidak dimulai saat sistem melakukan booting. Terus, browser menampilkan peringatan sertifikat karena Cockpit menggunakan sertifikat yang ditandatangani sendiri. Konfirmasikan pengecualian keamanan dan autentikasi dengan menggunakan nama dan kata sandi kita. Nah, ini tuh tampilnya di bagian overview. Setting. Di sini ada banyak yang bisa kita akses. Nah, teman-teman itu bakal seperti ini. Ini kita lanjut ke bagian selanjutnya. Nah, di situ kita bakal melakukan latihan terbimbing, yaitu masuk ke sistem Linux lokal. Nah, hasilnya itu kita akan masuk ke sistem RHEL dengan menggunakan Genome, Desktop Manager atau GDM, dan navigasi konsol Cockpit. Sebagai student pengguna di workstation mesin, gunakan lab perintah untuk mempersiapkan lingkungan kita dalam untuk latihan ini dan untuk memastikan bahwa sumber-sumber daya yang diperlukan tersedia. Nah, jadi kita masukkan yang ini. Kita buka kembali ini, terus activities, kita masuk ke sini terminalnya, terus apps, start, access, login, dan kita enter. Nah, jadi di itu ada tampilan sukses seperti ini. Kemudian nah, jadi di sini itu ada instruksi. Yang pertama itu kita masuk sebagai operator satu pengguna dengan menggunakan Genome Desktop Manager atau GDM. Nah, dari menu sistem, klik matikan atau keluar, konfirmasikan operasi dengan mengklik keluar. Nah, coba kita lihat di sini jadinya kita ke menu sistem, terus kita logout. Kita logout. Nah, kita sini logout. Pilih yang lokal. Kemudian kita pilih yang operator 1 dan masukkan kata sandinya itu adalah Red Hat. Kemudian kita enter. Nah, sekarang kita masuk ke tampilan seperti tadi lagi. Selanjutnya kita lihat instruksi selanjutnya. Nah, cobalah untuk memperbarui operator 1 kata sandi pengguna. Dari menu sistem itu klik pengaturan, alternatifnya klik aktivitas di pojok kiri atas desktop. Klik aktivitas di pojok kiri atas desktop. Kita klik yang ini. Settings. Nah, kemudian kita masuk ke settings. Di panel sebelah kiri, klik pengguna. Nah, modul ini dibawakan untuk
operator satu pengguna, kita dapat mencoba membukanya dengan mengklik buka kunci. Di panel sebelah kiri itu klik pengguna, oke. Di panel sebelah kiri kita mengklik pengguna. Nah, sini users. Nah, kemudian kita bisa, tadi katanya kita bisa membukanya dengan mengklik buka kunci. Sistem meminta student sandi pengguna karena operator 1, pengguna tidak dapat membuka kunci panel kontrol pengguna, hanya pengguna administrasi yang memiliki izin untuk mengubah sistem. Nah, jadi kita di bagian sini itu kita klik yang unlock ini, terus masukkan kata sandi student. Nah, kemudian authenticate. Nah, oke, jadi sini udah terbuka. Nah, sistem itu meminta student kata sandi pengguna karena operator satu pengguna itu tidak dapat membuka kunci panel kontrol pengguna, hanya pengguna administratif yang memiliki izin untuk mengubah sistem. Kemudian kita klik batal dan tutup jendela pengaturan. Kita kembali, terus kita kita kembali ke tampilan awal. Kemudian masuk sebagai root pengguna dengan menggunakan JDM. Nah, kita mengulangi lagi dari menu sistem itu, katanya kita klik matikan keluar dan kita keluar lagi. Pada layar login, klik tidak terdaftar, menggunakan root sebagai nama pengguna dan Red Hat sebagai kata sandi. Oke, jadi di sini itu kita bakal keluar lagi dengan mengklik yang ini. Kemudian power off atau logout, kita logout. Nah, di bagian sini itu kita apa tadi katanya? Pada layar login, klik tidak terdaftar. Nah, di sini kita itu masukkan root sebagai nama penggunanya, kemudian kata sandinya itu Red Hat. Oke. Nah, jadi sini tampil pesan running a session as a privileged user should be avoided for security reasons. If possible, you should log in as a normal users. Nah, sesuai dengan yang ditampilkan sebelumnya bahwa masuk sebagai ini tuh persis sebagai tampil kayak pesan yang muncul pas kita login tadi ya. Dia itu katanya masuk sebagai pengguna dengan hak istimewa. Menjalankan sesi sebagai pengguna dengan hak istimewa sebaiknya dihindari karena alasan keamanan. Jika memungkinkan, kita itu sebaiknya masuk sebagai Anda sebaiknya masuk sebagai pengguna biasa. Kemudian kita keluar dari sini. Nah, kemudian di instruksi selanjutnya, kita keluar dulu dari sini. Logout dan logout. Nah, setelah itu kita pada layar login kita pilih student pengguna dan gunakan student sebagai kata sandi. Oke. Kita pilih student, user, dan masukkan student untuk kata sandinya. Oke. Nah, sekarang kita kembali lagi ke tampilan awal kita. Kemudian, klik aktivitas di pojok kiri atas dan pilih Firefox. Arahkan nanti ke sini. Oke. Di activity, kita pilih Firefox. Sini, kita pilih Firefox. Kemudian, kita ke https localhost 9090.
90. Nah, oke. Nah, sini tuh tampil pesan seperti ini, penjelasannya ada di sini. Nah, browser itu menampilkan peringatan sertifikat karena kokpit menggunakan sertifikat yang ditandatangani sendiri. Nah, jadi dia tuh udah menampilkan peringkat sertifikat karena kokpit menggunakan sertifikat yang ditandatangani sendiri. Lalu kita klik lanjutkan. Nah, kita mending go back. Oke. Oh enggak, katanya di sini tuh kita klik lanjutan terus klik tambah pengecualian. Nah, jadi di sini tuh kita oke. Nah, setelah itu kita diarahkan ke HTTPS localhost 9090. Oke, kita masuk lagi ke sini, terus kita di Firefox-nya kita tuliskan HTTPS localhost 9090. Kemudian kita enter. Nah, dia tuh bakal nampilin dia tuh akan menampilkan ini, peringatan sertifikat karena kokpit menggunakan sertifikat yang ditandatangani sendiri. Lalu kita tetap lanjutkan. Terus di sini itu accept there and continue. Oke, jadi sekarang kita udah masuk ke sini, terus katanya tadi itu kita bawain dulu ke sini. Kenapa jauh banget? Katanya tadi itu lakukan autentikasi dengan menggunakan operator satu nama pengguna dan Red Hat sebagai kata sandi. Oke. Jadi username itu operator 1, terus passwordnya tadi katanya Red Hat. Dan kita login. Nah, jadi dia masuk ke tampilan yang seperti ini. Oke, pada konsol kokpit perbarui operator satu kata sandi pengguna. Tetapkan RH104 core sebagai kata sandi baru. Nah, di panel sebelah kiri klik akun. Di panel sebelah kiri itu klik akun. Yang ini akun. Terus kita konsol akan menampilkan daftar pengguna yang ada. Klik operator satu pengguna tersebut. Kita klik operator satu pengguna. Kemudian klik atur kata sandi. Kita sini set password. Red Hat itu kata sandi lamanya, terus RH141. Oke, bentar. Red Hat itu sebagai kata sandi lamanya. Red Hat sebagai kata sandi lamanya. Terus new passwordnya itu katanya tadi rh104.course. rh104.course.
Oke, setelah itu kita klik atur kata sandi, set password. Oh, kita harus confirm dulu itu kata sandi yang kita buat sebelumnya. Jadi rh104.course. Oke, kita set password. Nah, udah, jadi passwordnya nih, new Linux security alert. Jadi passwordnya udah berubah. Nah, uji kata sandi baru untuk operator satu pengguna tersebut. Nah, kalau kita keluar dulu dari sini, kita keluar dulu dari tampilan yang ini dengan mengklik ini, kita logout, kemudian logout. Dari sini kita coba uji kata sandi yang sudah kita buat sebelumnya. Kita klik operator 1, terus passwordnya tadi rh104.course. Nah, coba kita lihat. Nah, tadi ini kata sandi baru kita, kemudian kita klik enter, tekan enter. Nah, jadi kata sandi yang kita buat sebelumnya tadi udah terbukti berubah, dan di sini sudah tampil layar utamanya. Nah, oke. Pada workstation machine, gunakan perintah untuk menyelesaikan latihan ini. Oke, tadi kan kita udah yang bagian awal tadi kita udah ngetik lab start. Jadi sekarang karena kita udah selesai, jadi kita bakal mengakhiri latihan ini. Tuh, kita keluar dulu, logout. Kita logout. Ini kita masuk ke student user, student, oke. Kemudian pada workstation mesin, gunakan perintah untuk menyelesaikan latihan ini. Langkah ini penting untuk memastikan bahwa sumber daya dari latihan sebelumnya itu tidak mempengaruhi latihan selanjutnya. Jadi kita akan masukkan yang ini itu ke bagian terminal. Jadi di sini kita buka kembali terminalnya, kemudian kita masukkan lab finish access login. Nah, oke, di sini jadi kita sudah menyelesaikan latihan ini. Oke. Kemudian kita lanjut ke bagian selanjutnya. Nah, di sini itu kita akan menggunakan baris perintah. Tujuannya itu gunakan terminal untuk menjalankan perintah antarmuka teks Linux. Sebelum layar menjadi umum pada komputer, output sistem operasi ditampilkan pada mesin tik otomatis yang terhubung ke komputer mainframe melalui saluran telepon. Komputer modern menggunakan antarmuka teks untuk berinteraksi dengan fitur sistem. Antarmuka teks Linux secara teknis dikenal sebagai TTY, yang merupakan singkatan dari teletip jenis antarmuka. Jenis antarmuka ini umumnya disebut sebagai antarmuka baris perintah atau CLI. Beberapa sesi login. Linux itu berjalan konsol virtual untuk memungkinkan pengguna memiliki sesi login independen. Konsol virtual ini juga disebut sebagai konsol TTY. TTY pertama menjalankan layanan Genome Desktop Manager atau GDM, tempat kita masuk ke sistem. Nah, saat kita masuk ke desktop Genome, sesi kita itu secara otomatis menempati TTY kedua. Meskipun lingkungan grafis diaktifkan, kita dapat masuk ke mesin lokal dengan menggunakan konsol teks saja. Untuk menggunakan konsol teks saja, kita dapat beralih ke TTY yang tidak terpakai. Misalnya tekan Alt Ctrl F3 untuk beralih ke konsol virtual ketiga.
Tidak seperti sesi desktop, sesi konsol tidak mengunci dirinya sendiri setelah periode tidak aktif. Jadi pastikan untuk menutup sesi setelah kita selesai bekerja. Dan kita dapat menutup sesi dengan mengetik exit atau menekan Ctrl D. Untuk kembali ke sesi desktop, tekan Alt Ctrl F2 atau kita dapat menekan Alt Ctrl F1 untuk kembali ke GDM. Kemudian di terminal Linux. Antarmuka baris perintah Linux adalah salah satu fitur paling populer dari sistem operasi ini. Terus-menerus beralih antara konsol TTY akan merepotkan, jadi kita dapat menggunakan aplikasi yang meniru perilaku TTY. Aplikasi ini umumnya dikenal sebagai terminal. Konsol TTY dan aplikasi terminal sama-sama berjalan pada sistem operasi yang disebut Linux. Kerang sebuah sel menyediakan prompt perintah, pintasan keyboard untuk interaksi yang lebih cepat, beberapa perintah bawaan, dan sejumlah fungsi praktis untuk pemrograman atau script. Sebagian besar distribusi Linux menggunakan shell bash. Aplikasi terminal pada desktop GNOME diberi nama yang intuitif, yaitu terminal. Untuk meluncurkan aplikasi terminal, klik aktivitas di bagian kiri atas desktop, ketikkan terminal di bilah pencarian dan tekan enter. Atau setelah mengklik aktivitas, klik di panel bawah di bagian layar Anda untuk menelusuri semua aplikasi yang terinstall dan pilih aplikasi terminal. Oke, jadi kita masuk kembali ke sini. Ini tuh kita masuk ulang dulu. Nah, kita ke student user, terus misalkan password itu student, enter. Kemudian kita ke bagian aktivitas. Kita ke sini terus. Kita di sini ya, terminal. Nah, jadi ini tadi yang udah kita gunakan. Sebenarnya bisa juga langsung di sini tadi. Di sini langsung klik yang ini. Oke. Jadi nah, kemudian melakukan tugas pada terminal. Aplikasi biasanya merupakan komponen grafis tingkat tinggi yang berinteraksi dengan sistem untuk melakukan aktivitas pengguna tertentu, seperti membuat presentasi atau menjelajahi internet. Di Linux, program seperti editor teks, mutar musik, dan editor grafis itu berjalan di dalam shell, alih-alih berjalan sebagai aplikasi grafis di desktop. Jika sistem Linux tidak memiliki terminal grafis, kita tidak dapat berinteraksi dengan aplikasi grafis, tetapi kita dapat melakukan tugas-tugas yang berkaitan dengan sistem melalui shell. Shell Linux ini populer karena memungkinkan pengguna untuk melakukan konfigurasi di seluruh sistem. Saat kita menggunakan shell Linux, baik di konsol atau terminal, kita dapat memberikan komputer sebuah perintah berbeda dengan aplikasi, karena kita berinteraksi dengan perintah hanya dengan menggunakan terminal. Beberapa perintah sudah terintegrasi ke dalam shell itu sendiri, tetapi sebagian besar perintah diinstal pada sistem. Saat kita mengetikkan perintah, shell itu akan mencari perintah tersebut di sekumpulan direktori sistem. Kumpulan direktori ini dikenal sebagai sebuah direktori sistem jalur. Nah, oke, di sini tuh ada kita melakukan latihan menjalankan perintah di terminal. Di Linux, kita itu biasanya menjalankan perintah untuk berinteraksi dengan komputer. Dengan menjalankan perintah, kita dapat menghindari navigasi melalui berbagai alat untuk mendapatkan informasi sistem atau untuk melakukan tugas sederhana. Misalnya melihat nama komputer, kita dapat membuka aplikasi pengaturan, menavigasi ke bagian tentang, dan meninjau label nama perangkat. Atau di terminal itu kita dapat menggunakan hostname perintah saja. Oke, coba kita coba. Di terminal kita tuliskan hostname. Oke, jadi dia itu kayak langsung tampil workstationlab.example.com nya. Jadi kita nggak perlu lagi repot-repot buka pengaturan, terus kita lihat about-nya. Terus pada contoh berikut, perintah tersebut akan mengembalikan mycomputer.example.com yang merupakan nama lengkap mesin tersebut. Oke, jadi dia bakal nampilin ini. Dia bakal nampilin yang ini. Kemudian
Sebagian besar perintah memiliki tindakan default saat dijalankan, tetapi perintah tersebut tidak terbatas pada melakukan tindakan itu saja. Kita dapat menambahkan satu atau lebih tindakan pilihan pada suatu perintah untuk memodifikasi perilakunya. Umumnya, opsi perintah dimulai dengan tanda hubung garis datar seperti ini dan menggunakan satu huruf, atau opsi dimulai dengan dua tanda hubung dan menghasilkan sebuah kata. Pada contoh berikut itu kita menambahkan tanda hubung opsi untuk menampilkan nama domain dan tanda hubung D dan tanda hubung S untuk menampilkan nama pendek mesin. Jadi coba kita masukkan hostname D dan juga hostname S. Oke, seperti ini. Nah, kita buka terminalnya. Jadi coba ini sebenarnya udah saya coba sebelumnya, tapi coba kita coba ulang lagi. Hostname kemudian D. Nah, itu bakal muncul lab.example.com. Kemudian kita tambahkan lagi hostname S. Nah, dia itu bakal muncul workstation. Jadi dia itu untuk menampilkan nama domain dan untuk menampilkan nama pendek mesin. Perintah juga menerima argumen. Argumen itu adalah target dari perintah, seperti file atau objek lain yang menjadi sasaran perintah tersebut. Sebagai contoh, ID perintah ini mencetak ID pengguna yang digunakan sistem untuk mengidentifikasi pengguna secara unik. Nah, oke, kita tuliskan ID di terminalnya lagi. ID, kemudian kita enter. Nah, oke, jadi pada ketika kita menuliskan ID itu, dia itu nah, tadi kan kita udah masukkan perintah ID. Nah, perintah ID ini mencetak ID pengguna yang digunakan sistem untuk mengidentifikasi pengguna secara unik. Pada contoh berikut, kita menggunakan ID perintah ini sendiri, karena kita tidak dapat menggunakan opsi ID perintah ini menjalankan tindakan defaultnya, yaitu mencetak informasi pengguna saat ini. Nah, kalau misalnya kita tuliskan IDU lagi, kita tuliskan lagi IDU, IDU. Nah, itu bakal penjelasannya itu di sini. Nah, kalau misalnya kita masukkan IDU ini, opsi kan kita pakai ID. Oke, pada contoh berikut kita menggunakan ID perintah dengan sebuah opsi tetapi tanpa argumen. Terus tanda hubung opsi tersebut menentukan untuk hanya mencetak ID pengguna. Perintah tersebut mengasumsikan pengguna saat ini sebagai argumen. Jadi contohnya itu kayak yang ini tadi. Ketika kita memasukkan ID yang ini, dia menampilkan 1000 seperti ini. Kemudian pada contoh terakhir, kita menggunakan ID perintah dengan opsi dan argumen. ID perintah tersebut menerima DevOps sebagai pengguna target untuk perintah tersebut, dan tanda garis datar U opsi tersebut mencetak DevOps ID pengguna yang berbeda dari contoh sebelumnya. Jadi kita bakal tulis kode yang ini lagi di terminalnya. IDU DevOps. IDU DevOps. IDU DevOps. Nah, dia bakal tampil seperti ini. Jadi, perintah itu dapat memiliki beberapa opsi, dan arti opsi tersebut tidak dapat dipertukarkan antar perintah. Kita dapat melihat opsi untuk suatu perintah dengan menggunakan help opsi. Oke, jadi kalau misalnya kita kayak kebingungan begitu untuk menjalankan suatu perintah, kita dapat menggunakan menuliskan help. Coba kita coba. Berarti kita harus tuliskan seperti ini, $who terus help. Nah, jadi dia itu bakal tampil seperti ini. Oh,
di sini mungkin terjadi sedikit error. Tapi intinya kalau misalnya teman-teman mau kayak masukkan, nah jadi tuh dia tampilannya seperti ini. Jadi kalau misalnya teman-teman kayak kebingungan begitu, bisa pakai perintah yang seperti ini. Kemudian perintah date and time detect memberikan informasi waktu. Perbedaan utamanya adalah bahwa secara default time detect perintah n itu menampilkan informasi zona waktu dan apakah jam mesin disinkronkan dengan server waktu. Informasi sinkronisasi ini penting karena beberapa layanan bergantung pada waktu sistem agar dapat berfungsi dengan benar. Nah, jadi terus ada juga contoh yang seperti ini. Jadi kalau misalnya kita tuliskan perintah time detect 1, dia itu bakal menunjukkan waktu setempat, waktu universal, waktu RTC, dan juga zona waktu. Nah, perintah ini pas WD memperbarui kata sandi pengguna. Secara default, perintah ini mengubah kata sandi pengguna saat ini. Jadi kita tidak perlu menentukan nama akun sebagai argumen root, namun pengguna dapat mengubah kata sandi untuk pengguna manapun. Dalam skenario ini kita harus menentukan akun target sebagai argumen. Nah, kemudian kita masuk di penyelesaian tab. Dengan fitur penyelesaian otomatis atau tab completion, kita meminta program shell untuk menyelesaikan perintah dengan menekan tombol tab. Jika kita telah mengetik cukup banyak karakter sehingga kata perintah cocok secara unik, maka shell akan menyelesaikan kata tersebut. Jika karakter yang kita masukkan itu tidak cocok dengan perintah unik, maka shell akan menyelesaikan sebanyak mungkin karakter yang bisa diketik, dan kemudian berhenti hingga kita memberikan karakter tambahan. Menekan tab untuk kedua kalinya akan menampilkan kata-kata perintah yang cocok dengan pola yang diketik. Dalam contoh berikut, mengetik host dan menekan tab 2 kali itu akan menampilkan 4 pilihan. Saat kita mengetik tambahan n dan menekan tab lagi, shell itu akan menyelesaikan hostname perintah tersebut. Nah, sini tuh ada contohnya. Kalau misalnya kita tuliskan host tab plus tab, dia itu bakal muncul output seperti ini. Kemudian kalau misalnya kita tuliskan host and tab, dan kita tuliskan hostname lagi, maka dia akan muncul computer.example.com. Oke, dan kita lanjut ke bagian selanjutnya. Nah, di sini tuh kita menggunakan baris perintah. Di sini tuh ada beberapa praktek lagi yang bakal kita kerjakan. Di bagian sini kita bakal masukkan lagi ini ke terminal. Jadi kita kembalikan dulu terminal yang ini tadi, kita tutup dulu. Kemudian kita masuk ulang lagi dan tuliskan kode yang ini tadi, lab start access CLI. Lab start access CLI. Oke. Jadi sini statusnya udah sukses. Kemudian kita lihat lagi. Lihat informasi tentang sesi login kita dengan menuliskan who. Sini kita tuliskan who. Nah, jadi di sini bakal nampilin informasi tentang sesi login kita. Kita login di akun student 1 di waktu yang ini. Kemudian yang kedua itu lihat tanggal, waktu, dan zona waktu saat ini. Kalau misalnya kita masukkan time data quant, itu bakal muncul kayak waktu setempat, waktu universal, waktu RTC, dan zona waktu, dan yang lain-lainnya. Kemudian untuk lihat nama mesin, kita dapat tuliskan hostname. Kita tuliskan hostname. Nah, itu workstation.lab.example.com. Kemudian kita tinjau informasi tentang sistem operasi, kernel, dan perangkat keras. Nah, kita gunakan fitur penyelesaian yang sebelumnya tadi, ketika dimana kita menuliskan host and tab plus tab, itu bakal muncul nama hostname itu hostname tag1. Kemudian ketika kita tuliskan lagi hostname, kemudian tab hostname name ct1, dia itu bakal muncul nama host statis workstationlabexample.com, nama icon komputernya, dan juga informasi-informasi lainnya. Kemudian ada sistem operasinya itu Red Hat Enterprise Linux 9.0, nama OSCP-nya, dan informasi-informasi lainnya lagi.
Nah, sebagian besar informasi ini sama dengan informasi yang ditampilkan pada bagian tentang pada kontrol genom. Kemudian yang kelima, pada konsol virtual ketiga masuk sebagai operator dua pengguna dan gunakan RedHat sebagai kata sandi. Perbarui kata sandi pengguna menjadi RH104.CLI. Jadi kita keluar dulu dari sini. Hook out. Kemudian kita masuk ke operator dua pengguna. Dan gunakan RedHat sebagai kata sandinya. Ini kita masukkan RedHat. Kemudian kita periksa sesuai bentuan perintah opsi help atau how mencari informasi tentang perintah itu sendiri, termasuk opsi yang dapat kita gunakan untuk mengubah hasil perintah. Nah, yang pertama itu kita tuliskan dulu pas wd terus help di terminal. Nah, jadi itu bakal muncul seperti ini. Kemudian perbarui operator dua kata sandi pengguna menjadi RH104.CLI. Kita akan perbarui kata sandinya. Kita tuliskan dulu pas wd. Nah, kita masukkan kata sandi itu RH104 RH tuliskan di sini pas wd. Nah, tuliskan RH RH104.CLI. Nah, karena di sini kayak kita ada sedikit masalah di mana kita tidak bisa menuliskan, menambahkan kata apapun. Jadi saya akan jelaskan saja di sini. Jadi ketika kita ingin mengubah operator
kata sandi dari suatu akun itu kan tadi sebelumnya udah ada tutorialnya tuh, kayak kita masuk dulu ke sistem terus masuk ke bagian-bagian lain untuk mengubah kata sandi. Nah di sini itu kita dapat menggunakan terminal dengan memasukkan password. Nah kita itu dapat mengubah kata sandi untuk operator kita sekarang. Nah kata sandi saat ini misalnya Red Hat, kita akan ubah ke rh104.cli, kemudian kita ketik ulang dan semua token autentikasi berhasil diperbarui. Nah untuk menguji kata sandi baru itu dengan menutup sesi dan masuk kembali, kita dapat menggunakan exit, terus di login session itu kita tuliskan operator 2, terus kata sandinya itu rh104.cli. Nah, kemudian kita dapat menutup sesi konsol virtual dengan menuliskan exit di terminalnya, atau kembali ke sesi desktop dengan menekan Alt Ctrl F2. Oke. Pada proses submission, gunakan perintah untuk menyelesaikan latihan ini. Langkah ini penting untuk memastikan bahwa sumber daya dari latihan sebelumnya itu tidak mempengaruhi latihan selanjutnya. Jadi di sini kita di bagian misalnya pada workspace submission, gunakan perintah untuk menyelesaikan latihan ini. Nah, langkah ini penting untuk memastikan bahwa sumber daya dari latihan sebelumnya itu tidak mempengaruhi latihan selanjutnya. Jadi kita tinggal tuliskan ini lagi di terminalnya. Dan kita lanjut ke bagian selanjutnya. Di sini tuh ada praktikum mengakses sistem Linux. Nah, sebagai student pengguna di workstation machine, gunakan perintah untuk mempersiapkan lingkungan kita untuk latihan ini dan untuk memastikan bahwa semua sumber daya yang diperlukan itu tersedia. Nah, dalam skenario ini kita memiliki beberapa akun di komputer tersebut. Kita dapat memperbarui kata sandi untuk setiap akun tersebut dengan beralih ke akun tersebut terlebih dahulu. Nah, instruksinya itu pada konsol virtual keempat, perbarui developer 1 kata sandi pengguna, kemudian tetapkan lab 2 RH104 sebagai kata sandi baru, dan tampilkan solusi. Di sini tuh ada beberapa apa ya, kayak praktik yang harus dilakukan gitu. Terus juga yang kedua ini, pada konsol cockpit perbarui developer 2 kata sandi pengguna, di mana kita tetapkan lab 2 RH104 sebagai kata sandi baru. Kemudian di yang ketiga, pastikan jam waktu mesin disinkronkan dengan server waktu. Nah, mungkin untuk penjelasan lebih lanjut terkait praktikum ini bakal saya buat di video selanjutnya lagi untuk melakukan beberapa lagi instruksi ini. Jadi mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan untuk penjelasan dalam kursus ini dengan judul memulai dengan dasar-dasar Linux. Jika ada salah kata atau kurang yang mohon dimaafkan. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.